warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Gaida dari Pendidikan IPS, Konsentrasi Sosiologi, kelas 6B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk mereview kembali hasil pembelajaran selama 1 semester ini yang diampu oleh Ibu Neng Sri sebagai dosen telaah kurikulum. Materi yang akan saya sampaikan ada 8. Yang pertama, kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang kedua, kerangka dasar KTSP. Yang ketiga, kerangka dasar kurikulum 2013. Yang keempat, perbedaan KTSP dan kurikulum 2013. Yang kelima, standar nasional pendidikan. Yang keenam, kompetensi lulusan. Yang ketujuh, standar isi. Yang kedelapan, kurikulum merdeka belajar. Yang pertama itu tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Ini tercantum dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2007. Kualifikasi akademik guru terdiri dari 2, yaitu pendidikan formal maupun informal. Nah, melalui pendidikan formal dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, dan jika ingin menjadi guru minimal harus D4 atau S1 yang diperoleh dari prodi terakreditasi. Sedangkan untuk informal harus mengikuti uji kelayakan dan kesetaraan atau Akta 4. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah yang pertama, pedagogik. Pedagogik ini apa sih? Nah, pedagogik ini berkaitan erat dengan guru dan memahami proses pembelajaran. Nah, pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas yang bersifat dinamis. Ini dapat terjadi karena komunikasi atau interaksi balik antar guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Keberagaman siswa di dalam kelas juga akan memerlukan keterampilan seseorang guru dalam mendesain program pembelajaran. Yang kedua, itu adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran mengajar. Kemampuan mengelola kelas, terus penguasaan materi, terus strategi pembelajaran dan penggunaan media pembelajar. Yang ketiga, itu ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan warga sekolah maupun warga dimanapun guru berada. Kemampuan sosial ini dapat dilihat melalui pergaulan sosial guru dengan siswa, terus rekan sesama guru maupun dengan masyarakat dimanapun ia berada. Nah, kompetensi kepribadian selanjutnya. Dalam kompetensi kepribadian ini menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, fungsinya itu seorang guru harus menunjukkan sikap dan kepribadian yang baik. Guru yang patut ditiru merupakan filosofi yang menunjukkan kemampuan kepribadian dia. Ditiru karena guru diyakini mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup siswa. Seorang guru ditiru karena pada diri guru terdapat sikap dan kepribadian yang baik. Nah, itu adalah penjelasan terkait standar kualifikasi akademik. Nah, selanjutnya adalah landasan kurikulum 2006. Ini diantaranya yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005
tentang standar nasional pendidikan. Yang ketiga, standar isi. Ini ditetapkan dengan Kemendiknas nomor 22 tahun 2006. Yang keempat, ada standar kompetensi lulusan. Ditetapkan dengan Kemendiknas nomor 23 tahun 2006. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, ada berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dalam lingkungannya. Nah, yang mana sebuah kurikulum harus memikirkan terkait potensi sentral, yang mana berpusat pada peserta didik, sehingga kurikulum harus mampu mengembangkan potensi tersebut. Nah, yang kedua, itu ada beragam dan terpadu. Nah, di mana kurikulum ini dikembangkan harus memperhatikan keberagaman peserta didik sehingga tidak terjadi diskriminatif. Di antaranya itu ada peserta didik maupun dengan lingkungannya. Nah, yang ketiga ini tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, di sini dibahas yang mana kurikulum dikembangkan harus memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk diantar mengikuti dan mampu memanfaatkannya. Nah, yang keempat itu ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, di mana yang mana kurikulum ini dikembangkan harus mempunyai relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima itu ada menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, di sini jelasan juga yang mana kurikulum dikembangkan harus mencakup keseluruhan dimensi kompetensi dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam itu ada belajar sepanjang hayat. Nah, kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan tuntunan lingkungan, yang mana selalu berkembang serta perkembangan manusia secara utuh. Nah, yang terakhir nih, ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, di mana kurikulum harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI. Selanjutnya ini ada memuatkan NKRI Selanjutnya ini ada KTSP diwujudkan dalam bentuk struktur kurikulum satuan pendidikan. Di antaranya itu ada 1. Memuat nasional. Selanjutnya itu ada muatan KTSP diwujudkan dalam bentuk struktur kurikulum satuan pendidikan. Nah, di antaranya itu ada 2. Yang pertama, muatan nasional. Muatan nasional ini adalah muatan kurikulum pada tingkat nasional, terdiri atas kelompok mata pelajaran A, terus kelompok mata pelajaran B, dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah atas ditambah mata pelajaran C, yaitu peminatan, termasuk bimbingan konseling dan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Nah, yang kedua itu ada muatan lokal. Nah, muatan lokal ini yang dikembangkan oleh pemerintah daerah berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya. Nah, jadi berdasarkan panduan penyusunan KTSP dan Permendikbud nomor 61 tahun 2014 terdiri pedoman mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang mana terdapat beberapa landasan yang mendasari dan dalam penyusunan maupun pengembangan sebuah kurikulum, termasuk kurikulum 2006 nih. Namun
Dalam pengembangannya pun harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan Dinas Pendidikan dan berstandar nasional. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Dan di sini ada aspek yang harus ditelaah. Yang pertama ini ada hakikat, perbedaan dari KTSP dan K13. Nah, hakikat ini dari KTSP itu merupakan kurikulum berorientasi pada pencapaian kompetensi. Oleh karena itu, kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum 2004. Ini dapat dilihat dari unsur yang melekat pada KTSP itu sendiri, yakni adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta adanya prinsip yang sama dalam pengelolaan kurikulum, yakni yang disebut dengan kurikulum berbasis sekolah atau KBS. Nah, kalau yang kurikulum 2013 ini itu munculnya sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya dan untuk menjawab akan pendidikan karakter. Kurikulum ini didesain dengan mengintegrasikan karakter dalam proses pengimplementasiannya. Pada semua komponen kurikulum harus mencerminkan karakter yang hendak dicapai. Dengan demikian, pada proses pembelajarannya, itu pada KTSP muncul kompetensi inti atau KI sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ini yang kedua, itu ada perbedaan dari landasan, di mana yang dari KTSP itu disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yang mana membahas tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 yang mana membahas tentang standar nasional pendidikan. Dalam penyusunannya, KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi. Nah, lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Nasional Pendidikan atau BSNB atau BSNP. Selanjutnya yang terkait K13 pada landasan ini terbagi 4, yaitu landasan yuridis, yang mana pengembangan kurikulum 2013 ini adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, pada pengembangan kurikulum 2013 ini diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional. Pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional atau RJPMN. Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pendidikan aktif, dan pendidikan kewirausahaan.
Yang kedua ini adalah filosofi, landasan filosofi. Pengembangan kurikulum adalah ketiga dimensi. Itu ada 3, yaitu dimensi waktu, masa lalu dan masa sekarang, dan masa mendukung. Yang ketiga ini ada landasan empiris. Sebagai suatu bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari suatu daerah ke daerah lainnya. Maka kurikulum harus mampu membentuk masyarakat Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Yang ketiga itu adalah landasan teoritik. Yang keempat itu adalah landasan teoritik, yang mana kurikulum 2013 ini dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar atau standar basic education dan kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya ada perbedaan prinsip, yang mana dari kurikulum KTSP itu yang berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dalam lingkungannya. Terus beragam dan terpadu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan kehidupan menyeluruh dan berkesinambungan. Terus belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya itu perbedaan dari kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum ini dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terus kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan segan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah dan peserta didik. Nah, mata pelajaran tuh salah satu perbedaannya, yang mana merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian potensi. Nah, ada lagi SKL. Nah, ini dijabarkan dari tujuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Selanjutnya ini ada SI atau standar isi yang dijabarkan dari SKL. Terus ada lagi standar proses dijabarkan dari standar isi. Dan di sini juga ada perbedaan dari standar penilaian yang dijabarkan dari SKL, standar isi, dan standar proses. Yang terakhir itu ada standar kompetensi lulusan yang dijabarkan ke dalam standar inti. Yang terakhir itu ada kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Kurikulum satuan pendidikan juga dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Terus ini juga untuk pengembangan si peserta didik gitu loh, dalam partisipasi aktifnya untuk memberikan ruang yang cukup bagi praksara untuk pengembangan kreativitas peserta didik dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat dalam pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, terus dalam penyampaian penilaian hasil belajarnya itu berbasis proses dan produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Nah, perbedaan yang keempat ini adalah struktur kurikulum, yang mana dalam KTSP, struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam standar isi atau SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran. Itu terdapat kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Terus yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
Yang ketiga itu ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat lagi kelompok pelajaran estetika. Yang terakhir itu kelompok pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, perbedaan dari struktur kurikulum yang dibahas dari K13 ini itu terdapat KI. Apa sih KI? KI itu adalah kompetensi inti. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 4, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, KI 1 ini terdapat spiritual pembahasannya. Terus KI 2 ini pembahasan tentang sosial, KI 3 ini tentang kognitif atau pengetahuannya. Terus yang keempat ini adalah keterampilan. Selanjutnya itu adalah kompetensi dasar atau KD. Terus yang ketiga ini ada muatan pembelajaran. Yang keempat mata pelajaran. Yang kelima beban belajar. Kesimpulan dari perbedaan KTSP dan K13 adalah perbedaan paling mendasar antara KTSP dan kurikulum 2013. Dalam KTSP adalah kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan satuan pendidikan. Namun, dalam kurikulum 2013, kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah, kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, perbedaan ini dari kurikulum dari KTSP itu adalah standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL. Itu apa sih SKL? Standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Sedangkan untuk yang kurikulum 2013 ini SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Kesimpulan yang kedua itu dalam KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Sedangkan kalau kurikulum 2013 ini aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, yang ketiga ini dari KTSP di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 dan 3. Nah, sedangkan K13 ini di jenjang SD tematik terpadu itu untuk semua. Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Yang keempat dari perbedaan dari KTSP ini jumlah jam pembelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Nah, sedangkan kurikulum 2013 ini jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan KTSP. Nah, pada perbedaan selanjutnya ini terdapat standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 ini terdapat proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA, atau SMK. Dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Nah, perbedaan selanjutnya ini pada KTSP TIK sebagai mata pelajaran. Nah, sedangkan dari K13 atau kurikulum 2013 TIK ini bukan sebagai pelajaran, melainkan sebagai medianya. Dalam perbedaan selanjutnya dari KTSP dan kurikulum 2013 ini, penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Sedangkan kurikulum 2013 ini standar penilaiannya menggunakan penilaian
yaitu mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Dalam perbedaan selanjutnya, pramuka bukan ekskul wajib, bukan ekstrakurikuler wajib itu pramuka dalam KTSP. Tapi sedangkan kalau di kurikulum 2013 ini pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Penjurusan juga mulai dari kelas 11 kalau KTSP. Nah, kalau kurikulum 2013 peminatan jurusan mulai dari kelas 10 untuk jenjang SMA atau madrasah aliyah. BK juga lebih Nah, kalau misalnya BK ini bimbingan konseling lebih menyelesaikan masalah siswa kalau di KTSP. Nah, kalau di K13 bimbingan konseling atau BK ini lebih menekankan mengembangkan potensi siswa. Tadi kita habis ngebahas perbedaan. Nah, sekarang persamaannya nih. Persamaan dari KTSP dan kurikulum 2013 adalah yang pertama, KTSP dan kurikulum 2013 sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar. Yang kedua, untuk standar struktur kurikulumnya, baik KTSP maupun K13 sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Depdiknas. Nah, yang ketiga, beberapa mata pelajaran masih ada yang sama dengan KTSP. Terakhir, terdapat kesamaan esensi kurikulum. Misalnya, pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa mencari pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Pembahasan selanjutnya terkait SKL. SKL ini adalah standar kompetensi lulusan, yang mana artinya adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, tujuan dari SKL ini digunakan sebagai acuan utama untuk pengembangan standar isi, standar proses, terus standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan ketenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Dalam pasal 1 ayat 2, standar kompetensi lulusan meliputi standar lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal dalam kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Dalam manfaat dari SKL ini itu sebagai batas lulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, terus sebagai rujukan untuk penyusunan standar pendidikan lainnya. Yang ketiga, sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam standar kompetensi lulusan, satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, serta keterampilan dalam hidup mandiri dengan mengikuti pendidikan lanjut. Terus standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah,
Dalam standar kompetensi lulusan untuk jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, terus mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dalam monitoring dan evaluasi, untuk mengetahui tercapai dan kesesuaian antar standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap episodenya. Nah, hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurna standar kelulusan, standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya ini terkait standar nasional pendidikan, di mana dari SNP ini atau standar nasional pendidikan ini karakter minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, SNP ini juga berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dalam standar nasional pendidikan mencakup 8 kriteria yang wajib terpenuhi dan upaya menuju pendidikan yang berkualitas. Dalam 8 standar nasional tersebut terdiri dari standar isi. Standar isi ini merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan juga kalender akademik. Yang kedua, standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dan pencapaian standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipasi, dan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, ini pembahasannya terkait standar kompetensi lulusan atau SKL, merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada jenjang sekolah dasar, SKL tersebut bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya. Yang keempat, ini pembahasan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana standar nasional lainnya di bidang pendidikan berkaitan dengan para pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan, kualifikasi akademik SI, dan 4 macam kompetensi yang wajib dikuasai guru adalah beberapa poin mungkin sudah ada terkenal terkait dengan standar nasional ini. Yang kelima, itu pembahasan tentang standar sarana dan prasarana. Potokan ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang menyokong pembelajaran. Misalnya, ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya. Yang keenam, ini ada standar pengelolaan, yang mana standar keenam ini
diatur dalam peraturan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan pastinya. Standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi hingga pengelolaan tingkat nasional. Yang ketujuh ini terkait standar pembiayaan, yang mana biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan perlu diatur berdasarkan standar tertentu. Standar pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besar biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun 1 tahun. Standar biaya tersebut terbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Nah, yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Standar penilaian ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Nah, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian pendidikan terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik atau sekolah, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dari fungsi standar ini, yaitu fungsi dan tujuannya. Pertama, standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Nah, yang kedua, ini standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Terakhir, standar nasional pendidikan ini disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global. Nah, selanjutnya ini adalah pembahasan tentang standar nasional pendidikan yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan. Nah, standar kompetensi lulusan mengalami 3 kali pergantian nih, yaitu SK Permendikbud nomor 23 tahun 2006, tingkat dasar dan menengah yang rata-rata lebih mengutamakan aspek pengetahuan atau kognitif. Yang kedua, Permendikbud nomor 54 tahun 2013, itu kompetensi lulusan dikategorikan menjadi 3 aspek, yaitu sikap atau afektif, terus yang kedua pengetahuan atau kognitif, yang ketiga keterampilan atau psikomotor. Nah, yang ketiga ini Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang merupakan penyempurna dari SKL sebelumnya. Dan pembahasan ini terkait standar isi, yaitu standar untuk melihat cakupan materi. Peraturan tentang standar isi ini dijelaskan oleh Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dalam SKKD-nya, yaitu standar isi 2013 terdiri dari kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan. Nah, dalam standar isi 2016 ini merupakan penyempurna dari SI tahun 2013. Terus standar proses, yaitu proses pelaksanaan pembelajaran, standar proses tahun 2006 melalui Permendiknas nomor 41 tahun 2007 yang meliputi 3 proses, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, pada standar proses ke-13 ini melalui Permendikbud nomor
65 tahun 2013 pada KIKD sudah ditentukan melalui 5M, mengamati, menanya, menelaah, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Terakhir, standar proses 2016 adalah penyempurnaan standar proses dari 2013. Nah, standar proses ini pada tahun 2016 merinci serta menjabarkan kata operasional atau menerima, menjalankan, dan mengingatkan. Pembahasan selanjutnya ini tentang standar nasional pendidikan, yang mana terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kerjaan. Pembahasan terakhir ini tentang Merdeka Belajar, teman-teman. Merdeka Belajar ini berawal mulanya dari pidato Pak Nadiem Makarim pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Nah, pada pidato Pak Nadiem ini beliau menjelaskan dalam 4 aspek kebijakan pokok dalam Merdeka Belajar ini. Itu ada, yang pertama itu ada UAS-BN, terus yang kedua ada ujian nasional, yang ketiga ada RPP, yang keempat ada sistem zonasi. Nah, di sini nanti aku jelasin tentang UAS-BN. UAS-BN ini berdasarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2019, itu membahas tentang guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Itu yang tentang UAS-BN. Nah, yang terkait ujian nasional, pada tahun 2020 ini menjadi tahun terakhir dilaksanakan ujian nasional, dan tahun selanjutnya digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen kompetensi minimum ini mencakup 2 hal, yaitu literasi dan numerisasi. Terus yang ketiga ini RPP. Nah, berdasarkan edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP yang dilakukan secara efektif dan efisien serta pada siswa. Pembahasan yang ketiga ini terkait RPP, teman-teman. Nah, berdasarkan edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP yang dilakukan secara efektif dan efisien serta berorientasi pada siswa. Ini RPP versi Merdeka Belajar adalah itu ada mencakup 3 dalam RPP itu. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga penilaian pembelajaran. Yang terakhir terkait zonasi, sistem zonasi. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 44 nih tahun 2019 tentang PPDB. Nah, adanya penambahan porsi dalam sistem PPDB seperti yang sebelumnya jalur prestasi hanya 15%, kini ditambah menjadi 30%. Tuh, 15% naiknya. Serta adanya penambahan jalur afirmasi atau jalur khusus siswa yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jadi ada 4 nih ya, yang dalam sistem Merdeka Belajar ini yang terbaru itu ada UAS-BN, terus ada ujian nasional, ada RPP, dan sistem zonasi dalam perubahanannya. Tuh, nah, Merdeka Belajar ini sangat relevan dengan pemikiran tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Saran penting beliau harus ada landasan yuridis atau aturan yang jelas terkait kompetensi minimum dan survei karakter. Dalam aspek itu harus mempunyai panduan teknis untuk kegiatan asesmen terkait literasi dan numerisasi. Harus memenuhi 3 poin dalam RPP 1 lembar Merdeka Belajar dan mengadakan pelatihan untuk guru terkait pembuatan RPP 1 lembar ini gitu, teman-teman. Nah, itu terakhir pembahasan dari materi telaah kurikulum yang sudah disampaikan selama 1 semester ini.
Jadi terdapat 8 materi perkuliahan nih yang telah disampaikan dan dijelaskan dan direview oleh dosen pengampu kita, yaitu Bu Neng Sri. Itu ada 8 teman-teman. Yang pertama, kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang kedua, kerangka dasar KTSP. Yang ketiga, kerangka dasar kurikulum 2013. Yang keempat, perbedaan KTSP dan kurikulum 2013. Yang kelima, standar nasional pendidikan. Yang keenam, standar kompetensi lulusan. Yang ketujuh, standar isi. Yang kedelapan, kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu ada 8 materi yang sudah dibahas di atas sebelumnya. Dan terakhir, penutup, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.